Pembahasan kita kali ini yaitu kompetensi dasar 33 mengenai medan magnet. Apa yang akan dibicarakan dalam medan magnet? Kita bisa lihat pada peta konsep ini. Medan magnet dapat ditimbulkan oleh benda magnet dan arus listrik. Medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik dapat terjadi pada kawat lurus, kawat melingkar, solenoid, toroid, dan kawat sejajar. Medan magnet menimbulkan gaya Lorentz dan terjadi pada dua kawat lurus berarus listrik dan juga terjadi pada partikel bermuatan listrik yang bergerak. Kemagnetan dan kutub magnet. Kalian sudah pelajari di SLTP bahwa magnet memiliki dua kutub yaitu utara dan selatan. Kita bisa lihat pada magnet batang. Ketika kutub yang tidak sejenis kita dekatkan, yaitu utara dengan selatan atau selatan dengan utara, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Sedangkan ketika dua kutub yang sejenis kita dekatkan, misalnya utara dengan utara, selatan dengan selatan, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Jadi kita dapat simpulkan bahwa kutub magnet senama akan tolak menolak dan yang tak senama akan tarik menarik. Medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Konsep ini dipelopori oleh seorang ahli yang namanya Hans Christian Ørsted. Dia melakukan percobaan yang dikenal dengan percobaan Ørsted. Dengan menggunakan kawat tembaga, kita bisa lihat pada gambar ini, kawat tembaga ditempatkan pada dua statif. Kemudian kawat ini dihubungkan dengan kabel ke baterai dan ke saklar. Baterai kita lihat kutub negatifnya berada di sebelah kiri dan kutub positif ada di sebelah kanan. Kemudian sejajar dengan kawat tembaga ini ditempatkan kompas yang memiliki magnet jarum. Kutub utara di sebelah kanan dan kutub selatan di sebelah kiri. Ketika sebelum saklar ditutup atau saklar dalam keadaan terbuka, kutub utara tetap menunjukkan ke arah utara dan kutub selatan menunjukkan ke arah selatan. Dalam hal ini jarum kompas. Ketika saklar ditutup berarti rangkaian terhubung, maka arus akan mengalir ke kiri, yaitu arus mengalir dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Nah, ketika saklar ditutup dan sudah mengalir arus, maka kutub utara magnet mengalami penyimpangan ke arah tertentu. Ketika saklar dibuka, maka kutub utara magnet ini akan kembali ke posisi semula. Demikian sebaliknya, ketika kita putar baterai, kita balik baterai, yaitu kutub positif di sebelah kiri dan kutub negatif di sebelah kanan, sehingga arus mengalir ke arah kanan, maka saat saklar ditutup, kutub utara magnet akan menyimpang ke arah yang berlawanan. Maka timbul pemikiran dari Ørsted. Apa yang menyebabkan sehingga kutub utara magnet ini mengalami penyimpangan? Berarti ada gaya yang bekerja pada kutub utara magnet. Sedangkan kita tahu bersama bahwa magnet itu dapat saling mempengaruhi atau timbul gaya ketika ada dua magnet minimal. Tetapi pada rangkaian ini hanya memiliki satu magnet. Tapi nyatanya ketika saklar ditutup mengalir arus, kutub magnet mengalami penyimpangan. Maka Ørsted berkesimpulan bahwa magnet yang menyebabkan kutub utara magnet ini, kutub utara pada jarum kompas ini mengalami penyimpangan karena adanya arus. Jadi kita lihat bahwa ketika saklar ditutup, arus mengalir, kutub utara magnet mengalami penyimpangan. Sedangkan ketika saklar dibuka, arus hilang, maka kutub magnet, utara magnet kembali ke posisi semula.
Jadi ketika saklar ditutup ada arus, maka kutub utara magnet mengalami penyimpangan. Berarti pada kawat yang berarus akan ada medan magnet. Maka medan magnet inilah yang mempengaruhi kutub utara magnet mengalami penyimpangan. Kita bisa lihat ketika pada kedudukan demikian arus mengalir ke kiri, kutub utara magnet akan mengalami penyimpangan ke arah tertentu. Sebaliknya, kalau arus kita putar ke kanan dengan memutar baterai, maka kutub utara magnet mengalami penyimpangan ke arah yang berlainan. Maka Oersted mengambil kesimpulan bahwa arus listrik medan magnet dapat ditimbulkan oleh arus listrik, atau arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Nah, medan magnet inilah yang mempengaruhi penyimpangan atau bergeraknya jarum kompas. Sehingga didapat kesimpulan bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Arah medan magnet dapat kita tentukan dengan kaidah tangan kanan, yaitu seperti pada gambar ini. Arah arus ditunjukkan dengan arah ibu jari, sedangkan 4 jari yang digenggam menyatakan arah medan magnet. Jadi ibu jari ke arah atas, I menyatakan arah arus, sedangkan 4 jari yang kita genggam berarti arahnya berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Kita lihat pada gambar ini menyatakan arah medan magnet. Medan magnet kita nyatakan dengan notasi B besar. Hukum Biot-Savart. Biot-Savart melanjutkan eksperimen yang dilakukan oleh Oersted, yaitu dengan tujuan untuk menyelidiki faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya medan magnet. Jadi dilakukan eksperimen seperti yang dilakukan oleh Oersted dengan melihat pada gambar tadi. Pertama yang dia selidiki adalah besar arus listrik. Apakah arus listrik itu berpengaruh terhadap medan magnet? Apa yang dia buat yaitu arus listrik, besar kecilnya arus listrik dapat ditentukan oleh jumlah baterai. Jadi pertama dia menggunakan 1 baterai dalam rangkaian tadi. Kemudian dia lakukan eksperimen, saklar ditutup. Dia lihat penyimpangan jarum. Kemudian dia menggunakan 2 baterai. Dia lihat penyimpangan jarum. Ketika menggunakan 1 baterai berarti menyatakan arus kecil, jarum menyimpang sedikit. Ketika dia tambahkan baterai menjadi 2 atau 3 baterai, maka jarum menyimpang agak lebih besar. Sehingga dia dapat kesimpulan, makin besar arus listrik yang menyatakan jumlah baterai, maka semakin besar medan magnet B. Medan magnet dinyatakan oleh penyimpangan jarum kompas. Dia rumuskan dengan B sebanding dengan I. Kemudian percobaan yang kedua yang dilakukan oleh Biot-Savart yaitu menyelidiki apakah jarak kompas ke kawat itu dapat mempengaruhi besarnya medan magnet B. Apa yang dia lakukan? Kawat diubah-ubah. Jadi pertama jarak kawat ke kompas ditempatkan jarak dekat, kira-kira setengah sentimeter atau pas di atas kompas. Kemudian saklar ditutup. Jumlah baterai tetap kita pakai 2 baterai atau 3 baterai. Kemudian saklar ditutup. Maka jarum menyimpang besar. Kemudian kawat tembaga itu dia angkat sedikit ke atas, kira-kira jaraknya 1 cm, agak lebih jauh dari kedudukan tadi. Kemudian saklar ditutup, maka jarum menyimpang agak sedikit, agak kecil. Maka Oersted berkesimpulan bahwa makin kecil jarak kompas ke kawat,
makin besar medan magnet. Medan magnet dinyatakan dengan penyimpangan jarum kompas. Dirumuskan dengan B sebanding dengan 1/A. A adalah jarak kompas ke kawat. Atau B berbanding terbalik dengan A. Kita tuliskan begini. B berbanding terbalik dengan A. Nah, dua kesimpulan ini kita gabungkan sehingga kita dapatkan B sebanding dengan I dan berbanding terbalik dengan A. Maka kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan, kita akan dapatkan B sama dengan mu0 I per 2 pi A. Ini yang dikenal dengan hukum Biot-Savart. I adalah menyatakan kuat arus, satuannya ampere. A adalah merupakan jarak titik ke kawat. Kalau kompas kita ganti dengan titik, kita nyatakan dengan titik ke kawat, satuannya meter. Sedangkan mu0 adalah permeabilitas magnet yang besarnya adalah 4pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Sedangkan B adalah induksi magnetik yang satuannya adalah Weber per meter bujur sangkar atau sama dengan satuan lain Tesla, disingkat T besar. Kita lihat sesuai dengan kesimpulan daripada Ørsted tadi bahwa di sekitar kawat berarus selalu terdapat medan magnet. Yang besarnya medan magnet kita nyatakan dengan induksi magnetik. Berarti induksi magnetik atau medan magnet juga terjadi pada kawat lurus. Kita bisa lihat ini. Induksi magnetik pada kawat lurus berarus listrik. Ini kawat lurus vertikal. Kemudian sesuai dengan aturan tangan kanan, yaitu akan menimbulkan kawat berarus akan menimbulkan medan magnet. Ketika kita menggunakan kaidah tangan kanan, ibu jari adalah arah arus dan 4 jari yang digenggam adalah arah medan magnet, maka arah medan magnet kita bisa lihat berlawanan arah dengan putaran jarum jam ke kanan. Kita bisa robah dalam bentuk notasi pengganti gambar lingkaran ini, yaitu tanda kali dan tanda titik. Tanda kali adalah merupakan arah keluar atau arah mendekati. Sedangkan tanda kali adalah merupakan arah masuk atau menjauhi. Sedangkan tanda titik menyatakan arah keluar atau mendekati. Sehingga pada gambar kanan ini arah medan magnet kita gambar dalam bentuk lingkaran berlawanan arah dengan putaran jarum jam, kita bisa ganti dengan simbol. Jadi ke kiri keluar tanda titik, sedangkan masuk ke kanan masuk tanda kali. Jadi kita lihat pada gambar, rumusnya adalah ini arus. Jadi arus, kemudian ini titik P berjarak A. Maka besarnya medan magnet atau induksi magnetik di titik P kita rumuskan dengan B sama dengan mu0 I per 2 pi A. Demikian pula induksi magnetik dapat terjadi pada kawat melingkar berarus listrik. Misalnya ini, kawat melingkar kita aliri dengan arus listrik. Dengan titik pusat lingkaran adalah P berjari-jari A. Kita dapat rumuskan B pada pusat melingkar, pada pusat atau pada tengah lingkaran, kita rumuskan dengan B sama dengan mu0 I kali N per 2A. A itu adalah merupakan jari-jari lingkaran yang satuannya meter, sedangkan N adalah jumlah lilitan kawat. Induksi magnetik juga dapat terjadi pada kumparan yang berbentuk solenoid dan toroid. Jadi kumparan yang berbentuk solenoid maupun toroid. Kita lihat pada B induksi magnetik pada solenoid.
Ini gambar solenoid, yaitu kumparan dengan lilitan kawat yang memanjang. Ini contohnya, solenoid dengan lilitan yang sangat panjang. Jadi saya gambarkan ini. Jadi kalau kita lilitkan dari belakang. Kemudian di depan ini, dan arus mengalir dari sebelah kiri. Ini kita lihat, dan turun di sebelah kanan, keluar di depan. Induksi magnetik kita bisa lihat pada tengah dan pada ujung. Induksi magnetik pada tengah solenoid kita rumuskan dengan mu0 I kali N, di mana N ini adalah jumlah lilitan per satuan panjang. Jadi N adalah jumlah lilitan, sedangkan L adalah panjang solenoid. Kemudian pada ujung B, pada ujung kiri maupun ujung kanan sama, yaitu induksi magnetik pada ujung kita rumuskan dengan B sama dengan 1/2 dari mu0 I kali N. Jadi 1/2 dari B pada tengah solenoid. Induksi magnetik pada toroid kita bisa lihat pada gambar ini. Jadi toroid adalah solenoid yang dilengkungkan, jadi dalam bentuk lingkaran, kemudian kita lilitkan kawat. B kita dapat lihat pada pusat toroid atau tengah toroid, kita rumuskan dengan B sama dengan mu0 I kali N per 2πr. 2πr ini adalah keliling lingkaran, R adalah jari-jari.